Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisti dengan NIM 2220202069 dari kelas PAIC 2022. Di sini saya akan membahas 5 materi dari mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA untuk memenuhi ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama berjudul Surah Al-Anfal ayat 72 dan Surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Anfal ayat 72 bermakna tentang hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Madinah. Ayat ini juga menjelaskan kewajiban dan perjanjian yang harus dipenuhi dalam berjuang untuk agama. Kemudian sebab turunnya ayat ini menurut beberapa riwayat karena ada seorang sahabat yang menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW tentang boleh atau tidaknya memberikan harta warisan kepada orang atau kepada kerabat yang musyrik. Maka dari hal tersebutlah turun ayat ini untuk menjadi jawaban atas pertanyaan sahabat tersebut. Dan isi kandungan yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwasanya ayat ini menekankan tidak ada persahabatan dengan Allah dan Rasul-Nya kecuali orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ini bermakna tentang Allah menjelaskan pentingnya menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Islam melarang kaum mukmin untuk mendekati ghibah dan mencari-cari keburukan orang lain karena ancamannya sangatlah dahsyat. Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang suka tidur setelah makan lalu mendengkur. Pada saat itu ada orang yang menggunjing perbuatan dari Salman Al-Farisi ini. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang untuk mengupat dan menceritakan aib orang lain. Selanjutnya, isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang pertama, perintah untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, perintah untuk tidak mencari keburukan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perintah untuk menjauhi perilaku buruk untuk melakukan ghibah. Materi yang kedua dengan judul Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2. Surah Al-Isra ayat 32 bermakna bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Orang mukmin tidak boleh melakukan perbuatan yang terkait dengan zina tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Larangan ini diberikan untuk menjauhi perbuatan yang tergolong dalam zina. Nah, sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini, pada saat itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk berzina. Rasulullah pun melarangnya. Kemudian turunlah surah Al-Isra ayat 32 ini. Dan isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Isra ayat 32 ini bahwa ayat ini mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina juga bisa merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Surah An-Nur ayat 2. Makna dari ayat ini menjelaskan tentang jumlah had bagi seorang pezina. Orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada pezina untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut juga disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, sebab turunnya ayat ini ketika itu ada seorang lelaki bernama Murtas Al-Ghanawi membawa tawanan dari Mekah ke Madinah dan membawa anak seorang penjajah seks. Anak tersebut mengajak Murtas Al-Ghanawi ini untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Ketika itu setiba mereka di Madinah, Murtas Al-Ghanawi ini bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah surah An-Nur ayat 2 ini.
Kemudian isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah An-Nur ayat 2 ini, yang pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Materi yang ketiga dengan judul Surah Az-Zumar ayat 39 dan Surah At-Taubah ayat 105. Surah Az-Zumar ayat 39. Makna dari Surah Az-Zumar ayat 39 ini mengajak umat Islam untuk bekerja sesuai kemampuan mereka dan mengawasi amal serta pekerjaan mereka. Kemudian sebab turunnya ayat ini tidak ada informasi khusus dari Surah Az-Zumar ayat 39 ini. Namun, ayat ini masih berhubungan dengan surah At-Taubah ayat 102 dan 103 yang memiliki sebab turun terkait Abu Lubabah dan 9 temannya. Nah, isi kandungan yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwasanya ayat ini mengajak kita umat Islam untuk bekerja sesuai kemampuan dan mengawasi amal serta pekerjaan kita. Jadi setiap amal baik ataupun buruk tidak dapat disembunyikan, pastinya akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 105. Makna dari ayat ini berisi tentang dorongan kepada manusia supaya mawas diri dalam mengawasi amal dan pekerjaannya. Jadi setiap amal baik ataupun buruk tidak dapat disembunyikan, semuanya pasti akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Kemudian sebab turunnya surah At-Taubah ayat 105 ini berkaitan dengan amalan soleh yang dikerjakan setiap muslim kelak akan dinikmati hasilnya di akhirat. Surah At-Taubah masuk dalam golongan surat Madaniyah karena diturunkan dalam periode Madinah. Isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah At-Taubah ayat 105 ini bahwasanya dorongan kepada manusia supaya mawas diri dalam mengawasi amal dan pekerjaannya. Setiap amal baik ataupun buruk tidak dapat disembunyikan, semua pasti akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat nanti. Materi yang keempat dengan judul Surah Yunus ayat 40-41 dan Surah Al-Maidah ayat 32. Makna dari Surah Yunus ayat 40-41 ini tentang perbedaan pendapat dan keimanan di antara manusia. Ayat ini juga mengajarkan untuk menjauhi tindakan kekerasan dan berlepas diri dari apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya sebab turunnya surah Yunus ayat 40-41 ini tentang kaum musyrik Makkah yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan juga risalahnya. Isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Yunus ayat 40-41 ini, yang pertama itu adanya perbedaan pendapat. Jadi adanya perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian toleransi dan realitas keberimanan, itulah isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Yunus ayat 40-41. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 32. Makna dari ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari diri dari tindakan kekerasan. Sebab turunnya surah Al-Maidah ayat 32 ini tentang seorang sahabat yang telah dibunuh. Lalu sahabatnya yang lain hendak membalas orang yang telah membunuh sahabatnya tersebut. Maka turunlah ayat ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar adalah dosa yang besar, dan memelihara nyawa manusia adalah pahala yang besar. Kemudian isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 32 ini bahwasanya yang pertama, membunuh seseorang tanpa alasan itu adalah dosa yang besar. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah sebagai pahala yang besar.
Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Materi yang kelima dengan judul surah Luqman ayat 13-14 dan surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Luqman ayat 13-14 ini memiliki makna pada ayat ke-13, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tersebut seperti yang telah kita ketahui, perbuatan tersebut adalah dosa yang besar. Pada ayat 14 memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, serta mengingat bahwa ibu telah mengandung dan membesarkan anaknya dengan penderitaan dan kesukaran yang berlebihan. Kemudian sebab turunnya surah Luqman ayat 13-14 ini terkait dengan larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini juga berkaitan dengan permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah memeluk Islam dan ibu beliau menolaknya untuk kembali ke agama Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum ia memeluk agama Islam. Isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Luqman ayat 13-14 ini bahwasanya ayat ini berisi tentang nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya dengan penderitaan dan kesukaran yang berlebihan. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10 ini memiliki makna bahwasanya orang-orang yang beriman walaupun tidak memiliki hubungan darah, mereka tetaplah bersaudara dalam iman. Kemudian sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 10 ini karena adanya perselisihan antara dua orang laki-laki muslim di Madinah. Maka ayat ini turun untuk menegaskan bahwa persaudaraan dalam iman lebih kuat daripada persaudaraan darah. Selanjutnya isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini, yang pertama, persaudaraan dalam iman walaupun tidak memiliki hubungan darah, mereka tetaplah bersaudara dalam iman. Yang kedua, perbaiki hubungan antar sesama. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.